Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Kita lanjutkan pembahasan tentang EBUPOT unifikasi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang formulir DOPP ya. Nah, kita sekarang bahas tentang pengisian formulir DOSS pada EBUPOT unifikasi. Nah, formulir DOSS ini diisi untuk PPh final ya, PPh pasal 15 jasa pelayaran dalam negeri. Nah, kita mungkin review ke teorinya dulu ya, dan ini disclaimer aja. Di KPP Cibinong sendiri sedikit ya untuk jasa pelayaran dalam negeri, dan saya sendiri belum pernah dapat WP yang konsultasi tentang jasa pelayaran dalam negeri. Jadi kalau misal ada teman-teman dari DJP atau wajib pajak yang merasa pembahasan di video ini tidak sesuai dengan peraturan, bisa komen ya di video ini. Nah, ini dasar hukumnya TSE 29 tahun 1996 ya, udah lama. Jadi objek pajaknya itu WP perusahaan pelayaran dalam negeri yang dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia atau luar Indonesia. Jadi WP-nya dalam negeri, tapi penghasilannya semuanya dari Indonesia maupun luar Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan yang menjadi objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal. Nah, tarif WP-nya yaitu 1,2% dikali peredaran bruto, dan sifatnya final. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti yang berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri. Nah, dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia, dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya. Jadi nggak mau tahu nih dari pelabuhan Indonesia ke Indonesia, Indonesia keluar, luar ke Indonesia, luar keluar, yang penting WP-nya WP dalam negeri, maka dikenakan tarif 1,2% PPh pasal 15 ini. Nah, tata cara pengetorannya dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter ya. Kalau misalnya charter kapal, nah pihak yang membayar wajib melakukan pemotongan. Jadi kalau charter dipotong oleh pihak lain, nah memberikan bukti potong, menyetorkannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan lapornya di SPT masa PPh pasal 15 tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau bukan charter ya, maka wajib pajak perusahaan pelayaran menyetor sendiri PPh-nya. Jadi kalau bukan charter, store sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan lapor di SPT PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kalau sekarang berarti SPT PPh unifikasi ya. Nah, dalam hal pengguna jasa bukan pemotong, jadi pengguna jasanya bukan pemotong pajak. Nah, misal orang pribadi biasa ya, maka wajib pajak perusahaan pelayaran wajib setor sendiri PPh yang terutang paling lambat tanggal 15, dan lapor di SPT masa unifikasi paling lambat tanggal 20. Oke, jadi kalau bukan charter atau pengguna jasa bukan pemotong pajak, dia setor sendiri. Nah, ada mekanisme PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini yaitu PPh yang terutang di luar negeri. Pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan maksimal 1,2% dari penghasilan yang diterima di luar negeri per masing-masing negara. Nah, kewajiban PPh pasal 25 gimana? Jadi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata nih dari pengangkutan orang dan barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal, tidak lagi setor PPh 25. Jadi kalau semata-mata dari penghasilannya dari pelayaran ini ya hanya dikenakan PPh pasal 15, nggak usah store PPh 25. Nah, penghasilan dari luar jasa pelayaran kalau ada ya, nah dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, ini contoh soalnya. PT Jelajah Samudra bulan Oktober 2022 ini mendapat penghasilan sebagai berikut.
Nah, dari Indonesia 1 juta ini karena contoh ya, jadi angkanya kecil-kecil aja ya. Dari Indonesia 1 juta, dari Malaysia 500.000 sudah dipotong PPh di Malaysia 20.000, di Singapura sekian sudah 500, sudah dipotong PPh di luar negeri 10.000, dari Filipina 1 juta sudah dipotong PPh di luar negeri 20.000, PP yang di store pihak lain 25.000. Pertanyaannya, berapa PPh pasal 15 dari Indonesia? Kedua, berapa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan? Ketiga, berapa PPh pasal 15 yang di store sendiri? Keempat, buatkan billing dan store pajaknya. 5, laporkan SPT-nya. Nah, jadi nomor 1, berapa PPh pasal 15 dari Indonesia? Tinggal dikali 1 juta dikali 1,2%, jadinya 12.000. Terus PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan. Tadi kan 1,2% dikali masing-masing penghasilannya. Nah, PPh yang terutangnya 20.000, tapi PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan 1,2% dikali 500.000 itu 6.000. Ini 1,2% dikali 1.518.000. Yang di Filipina 1,2% dikali 1 juta itu 12.000. Nah, total penghasilan dari luar Indonesia ini 3 juta, PPh ininya 50.000 ya. PPh yang terutang di luar negeri total 50.000. Nah, total DPP nya 4 juta, ininya PPh nya 62.000. Nah, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan yaitu hanya sebesar 36.000, yaitu 6.000 tambah 18 tambah 12, atau langsung aja 1,2% dikali 3 juta juga sama 36.000. Nah, pertanyaan nomor 3, berapa PPh pasal 15 yang di store sendiri ya. Total seluruh PPh nya kan 62. Nah, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan 36. Jadi total PPh pasal 15 nya itu 26.000 gitu. Nah, terus dikurangi dengan PPh yang dipotong pihak lain 25.000. Jadi PPh yang di store sendiri adalah 1.000 gitu ya. Terus nomor 4, untuk store pajak, kode jenis pajaknya 411128, kode jenis setoran 410. Oke, kita langsung buatkan saja ya kode billingnya. Silahkan login ke DJP online, kemudian pilih bayar, pilih e-billing, jenis pajaknya pilih 411128 PPh final, terus jenis setorannya pilih 410. Oke, masanya Oktober, tahun pajaknya 2022, di store-nya 1000, uriannya 0. Oke, setelah buat billing, silakan setorkan PPh-nya ya ke kas negara melalui kantor pos atau bank. Setelah kita store, nah kemudian kita lapor ya. Nah, ini lapornya sebenarnya store-nya nggak harus sekarang juga, tadi kan sudah dijelaskan ya, store itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau transaksi Oktober ya, store-nya paling lambat 15 November, kemudian lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, berarti 20 November ya. Tapi ini karena kebutuhan tutorial, jadi saya laporkan sekarang. Nah, silakan ke DJP online, kemudian menu lapor, pilih pra pelaporan, kemudian e-bupot unifikasi, kemudian ke pajak penghasilan ya, pajak penghasilan. Kemudian ini karena PPh di store sendiri, maka kita pilih PPh yang di store sendiri. Kemudian rekam PPh di store sendiri. Kemudian
pilih SSP, kemudian kita masukkan NTPN nya. Nah, NTPN ini diperoleh ketika kita sudah store ya. Jadi kita dapat NTPN di bukti store pajaknya. Pilih tahun dan klik cek surat setoran pajak. Kita mohon maaf ada yang kurang. Pilih kode objek pajak, kemudian klik simpan. Oh ya, jumlah brutonya berarti ini ya, total DPP 4 juta. Oke, kita klik simpan. Oke, kemudian setelah itu kita klik posting tahun 2022 masa pajak Oktober, klik cek. Oke, kemudian setelah posting kita ke SPT masa, kemudian langsung ke SPT penyiapan SPT masa PP unifikasi. Oke, kemudian di aksi ada klik lengkapi SPT ya, perekaman lampiran DOSS. Jadi ini di sini penghasilan dari Indonesia 1 juta, PPh 12.000, penghasilan dari luar Indonesia 3 juta, kemudian PH nya 50.000, PPh pasal 24 yang dapat diperhitungkan 36.000, PP yang dipotong pihak lain 25.000. Oke, kemudian kita langsung ke penanda tangan, kemudian klik simpan. Oke, nah kemudian kita klik kirim SPT, langsung ke kirim SPT. Tapi kalau mau dilihat-lihat dulu boleh. Oke, kita langsung kirim SPT, pilih sertifikat elektronik, kemudian masukkan paspres. Klik kirim SPT. Oke, SPT masa berhasil dikirim. Nah, kita lihat di sini ya, statusnya sudah lapor. Kita bisa lihat di dashboard. Nah, ini bisa cetak SPT, bisa lihat bukti potong, bisa lihat PPE. Ini bukti kalau sudah lapor ya. Oke, sekian kawan pajak untuk tutorial kita kali ini ya, sudah selesai insyaallah tutorial tentang EBOPOT unifikasi ya untuk non instansi pemerintah. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.